saya konfirmasi. Artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati, begitu? Nah, Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Kenapa sih Islam dan Kristen itu selalu memperdebatkan apakah Yesus benar-benar mati atau tidak? Memangnya apa pentingnya bagi mereka? Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah, kenapa umat Islam benar-benar ngotot bahwa Yesus itu tidak pernah mati? Ini berkaitan dengan kebenaran berita yang tercatat dalam Al-Quran yang di dalam presupposisi Islam adalah firman Tuhan. Otomatis, jika Al-Quran adalah firman Tuhan, maka Al-Quran tidak bisa salah. Otomatis, jika ada kesalahan catatan di dalam Al-Quran, maka tesis Al-Quran adalah firman Tuhan hancur. Di dalam case ini, Al-Quran mencatat bahwa Yesus tidak mati, tetapi langsung dimuliakan. Maka, mencoba untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar mati atau tidak, pada waktu yang sama juga sedang mencoba membuktikan yang benar Al-Quran atau Alkitab. Karena kalau salah satu itu terbukti salah, berarti salah satu itu bukanlah firman Tuhan. Kalau itu bukan firman Tuhan, ngapain lu percaya? Lu mendasarkan imanmu pada sesuatu yang bukan firman Tuhan. Jadi, apakah Yesus benar-benar mati atau tidak? Gimana kalau kita pakai metode triangulasi? Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan keakuratan temuan dengan menggunakan berbagai pendekatan atau sumber data yang berbeda. Semakin banyak data yang saling mengkonfirmasi, maka semakin akurat hasilnya. Maka kita temukan saja data-data yang menunjukkan Yesus pernah mati atau tidak. Tentu saja yang pertama adalah bukti catatan Alkitab secara khusus Perjanjian Baru. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa Yesus memang betul-betul mati dan bangkit. Tetapi tentu saja, kalau cuma dari satu sumber ya berarti kurang valid dan akurat. Kita cari catatan lain di luar Alkitab. Ternyata ada catatan sejarah Romawi. Ingat, Romawi pada masa itu tidak peduli dengan kekristenan dan bahkan kemudian membenci dan mempersekusi umat Kristen. Jadi catatan ini bukan ditulis oleh orang yang berpihak pada Kristen, jadi pasti objektif. Yang pertama ada catatan oleh Tacitus. Sejarawan Romawi Tacitus dalam Annales menyebutkan bahwa Yesus dieksekusi pada masa pemerintahan Tiberius. Lalu ada juga catatan dari Plinius Muda dalam suratnya kepada Kaisar Trajan. Plinius Muda menyebutkan orang-orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan menyebut kematiannya juga. Dan ternyata ada catatan sejarah lain, yaitu dari para sejarawan Yahudi. Dan tentu saja Yahudi memusuhi kekristenan. Tapi bagaimanapun sebagai sejarawan mereka menulis secara objektif. Catatan yang pertama adalah dari Flavius Josephus. Josephus adalah sejarawan Yahudi. Dalam Antiquities of the Jews mencatat kematian Yesus oleh penyaliban atas perintah Pilatus. Dan dalam Talmud juga, beberapa bagian dalam Talmud meskipun dengan ada polemik juga mengakui bahwa Yesus dihukum mati. Bahkan di luar ini ada catatan lain, yaitu dari Lucian of Samosata, penulis satiris Yunani menyebutkan bahwa Yesus disalibkan. Lalu ada juga surat dari Marabar Serapion. Dalam sebuah surat kepada anaknya, Marabar Serapion menyebut Yesus sebagai raja bijak yang dihukum mati oleh orang Yahudi. Sudah cukuplah data-data untuk memenuhi syarat triangulasi, yaitu data-data dari kekristenan, data dari sejarawan Romawi, dan sejarawan Yahudi. Mereka mengkonfirmasi satu sama lain, maka validitas dan keakuratannya ya termasuk tinggi. Kita bisa katakan di sini bahwa Yesus benar-benar pernah mati. Jadi kita bisa kembali ke pertanyaan awal, yaitu pertanyaan mana yang betul-betul firman Tuhan, Al-Quran atau Alkitab?